Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita melihat kitab Dua Raja-Raja yang terakhir. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda runtuh. Seharusnya apa yang dilakukan oleh orang-orang di kerajaan Yehuda? Sesungguhnya sulit untuk dilakukan. Saya melihat kebenaran di sini seharusnya taat akan apa yang diaturkan oleh Tuhan, yang dirancanakan oleh Tuhan. Keputusan penghakiman akan ini Yehuda pun terjadi. Seharusnya bagaimana? Jadi kita harus patuh terhadap apa yang direncanakan Tuhan, dan kalau kita taat masih ada belas kasihan. Dan di tema ini saya memberikan tema dalam kegelapan masih ada belas kasihan. Kita harus taat. Dalam kegelapan, keruntuhan kerajaan itu adalah titik akhir. Apa yang harus kita kerjakan yaitu taat dan mengandalkan akan belas kasihan Tuhan. Kita bersyukur di tahun ini 4 kitab raja-raja kita baca, selesai kita baca. Saya percaya kalau kamu terus mengikuti renungan pagi kamu terhadap 1 Samuel sampai 2 Raja-Raja, kalian sangat hafal. Bahkan kita lebih lagi mengenal akan Tuhan dan tahu di zaman sekarang bagaimana harus terus melangkah. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Lewat 4 kitab ini kita lebih lagi mengenal akan Tuhan, dan juga kita tahu akan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan di kitab ini kita melihat firman Tuhan tergenapi semuanya. Firman Tuhan tergenapi. Apakah setiap orang dalam kesusahan ini sama? Di dalam penggenapan firman Tuhan, Tuhan memutuskan akan penghakiman datang, dan di bawah orang-orang di bawah penghakiman ini ada yang tidak sama, tidak seluruhnya sama, tetapi keadaan sama. Tetapi masih ada orang-orang masih memiliki akan belas kasihan Tuhan. Dan kita harus menjadi kumpulan orang yang punya belas kasihan dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberikan terang kepada saya. Saya membagikan subtema menjadi 4 bagian. Ayat 1 sampai dengan 7 itu subtema pertama, menerangkan tentang Zedekia. Zedekia di pembuangan dan diruntuhkannya tembok Yerusalem. Dan di sejarah sampai ini belum pernah terjadi. Yerusalem belum pernah diruntuhkan, dikepung. Kita melihat 7 ayat ini. 7 ayat ini dan 8 itu satu ada pembandingan. Kita melihat bagaimana Zedekia membelok kepada Babel.
saya melihat dalam beberapa kitab ini, kita tahu walaupun dalam kegelapan masih ada belas kasihan Tuhan, seharusnya kita taat kepada apa yang Tuhan rencanakan. Dan juga Zedekia adalah salah satu dari raja Yehuda, dan di atasnya masih ada Yoyahin, Yoyakim, dan Yoahas. Di kitab ini diawali sebenarnya harus dari kitab Zedekia. Kalau lebih mula lagi seharusnya daripada Raja Yosafat. Kalau lebih awal lagi harus dari Salomo. Jadi saya percaya kalian juga terhadap kitab raja-raja kalian juga sangat kenal. Kalau kalian memahami, membaca kitab raja-raja, kalian paham apa yang saya maksud. Mengapa Yosafat mengalami kesusahan? Karena dia ada hubungan dengan Ahab. Ahab mengadakan hubungan terhadap Ahab. Ahab dalam kutukan karena dia juga memperistrikan Isabel. Maka keadaan Yosafat tidaklah baik, karena kutukan itu datang dari keluarga Ahab masuk ke dalam kerajaan Yehuda. Bahkan anaknya juga sebagai menantunya dari Ahab. Ahab ada roh Isabel masuk ke dalam kerajaan Yehuda, keluarga Yehuda. Tapi melihat di keluarganya Yehuda ada kesetiaan, tetapi waktu dia ditambah 15 tahun usianya, dia ada kesombongan. Jadi kerajaan Yehuda terus menuju keruntuhan. Sesungguhnya Tuhan memberi Daud dan Salomo begitu besar berkat yang mereka, tapi berkat ini perlahan memudar. Seperti firman Tuhan yang difirmankan tidak akan memusnahkan keturunan dari Daud, tetapi itu perlahan memudar. Sampai akhir 15 tahun dari Hizkia, karena kesombongan. Waktu Tuhan memberikan dia 15 tahun, dia melahirkan Manasye. Dan Hizkia yang begitu menyombongkan diri sehingga Raja Babel pun datang terhadap mereka. Dan dia juga memberikan pada sah gereja. Kalau gereja lain datang kepada gereja, melihat gereja, janganlah segala sesuatunya diperlihatkan, janganlah sombong, karena kita harus tahu segala sesuatu itu datang dari Tuhan, dan bukan karena itu kita merasa sangat lihai, dan juga karena Tuhanlah yang memberkati kita sehingga kita memiliki segala sesuatu ini. Jadi yang harus kita beritahukan itu, perlihatkannya itu Tuhan, dan yang diberitahukan semua adalah karya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Dan dengan kata ini bisa mempertahankan 611 sampai beribu tahun. Bersemangat semua. Manasye sangatlah jahat, dan di situ mengadakan menggunakan penenungan, juga peramal, memanggil arwah, dan mengorbankan darah orang. Jadi di zaman Zedekia mereka dalam pembuakan. Kita melihat Zedekia mulai dalam kutukan untuk pembuakan. Tetapi manusia juga tidaklah berubah. Dia merasa sangat lihai sehingga membawa negara dalam kegelapan, dan raja memutuskan untuk memusnahkan. Maka Tuhan memutuskan untuk meruntuhkan,
meruntuhkan Yehuda. Yosia yang sangat raja yang baik, pada saat Tuhan ingin melenyapkan Yehuda, datanglah Yosia. Dia sangat baik, dia raja yang sangat baik. Di dalam walaupun dalam kutukan, Yosia berharap untuk mengembalikan seluruh Yerusalem, melakukan segala sesuatu yang tepat diperintahkan Tuhan untuk memulihkan Yerusalem. Dan sebelumnya tidak ada seorang raja pun seperti Yosia yang begitu baik. Tetapi nasib sudah ditentukan. Raja melihat dia demikian, segala sesuatu malapetaka, hukuman dalam penghakiman tidak terjadi di masa hidupnya. Tetapi kita melihat Yoahas, raja Yehuda, juga Yosia juga mempunyai masalah karena ketetapan yang ditetapkan Tuhan. Di situ Asyur dengan Mesir, di situ mereka berperang. Yosia yang juga ikut campur sehingga ia akhirnya mati dalam pedang. Seharusnya dalam peperangan dua negara itu Yosia jangan ikut campur. Dan juga ini memberitahukan kepada kita sebagai rakyat, kalau dua negara sedang dalam perselisihan, peperangan, kita jangan ikut campur. Kita harus melihat apa yang Tuhan lakukan, yang dirancanakan, dan kita melihat di segala sesuatu kita tetap berpegang pada Tuhan, karena Tuhan masih tetap sebagai raja, dan juga bukan kita yang berebut untuk menjadi raja. Dan jadi Yosia, dia di sini mendadak dikatakan meninggal karena setelah Yosia terus Yoahas Yoahas melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Yoahas dan Yoyakim adalah anak Yosia. Yoyakim juga tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya dia punya kuasa juga di atas Mesir. Tapi akhirnya Babel telah meruntuhkan Asyur. Yoyakim mengambil keputusan untuk tidak mau mendengar akan firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Segala rencana yaitu Tuhan, yaitu untuk mengangkat Babel. Sebelumnya sudah dikatakan kerajaan Yehuda akan diruntuhkan. Babel yang yaitu diangkat oleh Tuhan untuk meruntuhkan Israel. Di situ mereka pergi untuk menghadap pengharapan pertolongan dari Mesir, tetapi sesungguhnya bukan demikian yang difirmankan Tuhan, karena kita harus, yaitu yang difirmankan Tuhan, yaitu Babel. Janganlah berharap pertolongan akan Mesir, tetapi Babel pasti akan dibangkitkan. Tetapi akhirnya mereka di situ sangat menderita, dan akhirnya kita melihat Yoyakim diserang oleh Raja Babel. Kita melihat dia dibelenggu untuk ke Babel, tapi dalam perjalanan dia meninggal.
Kita melihat akhir dari nasibnya juga sangat menderita karena dia pembelot Babel. Dia berharap pada Mesir. Kemudian bangkitlah Yoyahin. Yoyahin adalah cucu dari Yosia, Raja Yosia, yaitu anak dari Yoyakim. Di sini dia menyerah pada Babel. Dia pada waktu 3 bulan menjadi raja, dia takluk kepada Babel dan hingga dia dibawa ke Babel. Dan di situ diangkat olehlah Zedekia menjadi raja. Zedekia menjadi raja. Sesungguhnya dia diangkat oleh Raja Babel, tetapi dia membelot kepada Babel dan dia lebih mengharapkan akan Mesir. Mesir adalah dalam secara rohani yaitu duniawi. Karena masa itu Mesir sangat dekat dengan Yehuda dan Babel agak jauh, yaitu di Irak. Dan kerajaan Yehuda politiknya mengharapkan Mesir, merasa Mesir bisa menolong mereka dan bersatu untuk melawan Babel, sehingga mereka tidak mendengar akan firman Tuhan dan juga tidak taat akan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Bahkan dia meremehkan, menghina dan menindas Yeremia, dan Yeremia terus berkata, memberitahukan, dan akhirnya Yehuda menuju keruntuhan. Yehuda berpihak pada Yehuda agar jangan terjerumus menuju kebinasaan, membawa kuasa dari Tuhan terus untuk membawakan nubuatnya, melawan mereka untuk menuju ke kebinasaan. Tapi akhirnya Zedekia membelot terhadap Babel dan dia di tahun ke-9 bulan ke-10 dia diserang oleh Raja Babel. Dan kemudian 1,5 tahun kemudian di situ kelaparan, tidak ada makanan bagi rakyatnya, dan para pengikutnya dan raja mereka melarikan diri menuju padang gurun. Setelah dibelahnya kota itu, mereka melarikan diri ke padang Aram, di padang gurun. Mereka menuju ke Araba Yordan dan mereka dikejar oleh tentara Kasdim dan ditangkap, yaitu di daerah Nebevia dekat Aram. Di situ menghadapi Raja Babel di ayat ke-7. Mereka menangkap raja dan membawa ke Babel di Ribla, kemudian menjatuhkan hukuman mereka. Di ayat ke-7, orang menyembelih anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Tentara Babel telah mengepung Yerusalem. Zedekia menyerah dan para pengikutnya meninggalkan dia. Dia di dataran Yeriko ditangkap, dibawa ke Babel, dijatuhkan hukuman. Di depan matanya, anak-anaknya
disembelih. Pada saat matanya masih bisa melihat, satu persatu anak-anaknya disembelih. Ini adalah pengorbanan karena pembelotan terhadap Babel. Setelah melihat seluruh anaknya mati dibunuh, kemudian matanya dibutakan. Yang terakhir dari matanya, ingat, yaitu anak-anaknya disembelih dan juga dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa, ditarik sampai ke Babel. Membelok terhadap Babel. Di dalam ketetapan Tuhan, kerajaan Yehuda harus di pembuangan karena dosa manusia, karena tidak tahu untuk bersyukur. Yeremia berkata, haruslah kita takluk, jangan melawan. Tetapi Yoyakin dia di situ tunduk. Jadi kayak di tempat ini dengan Yoyakin satu perbandingan. Yoyakin menyerah dan takluk dibawa ke Babel. Sekarang Zedekia dia juga di pembuangan. Tetapi titik akhir dari nasib setiap yang menjadi raja, mereka harus di pembuangan. Tetapi Zedekia dengan anak-anaknya semuanya dimusnahkan, dan juga matanya dicongkel, bahkan dibelenggu dengan tembaga, dibawa pergi ke Babel. Suku yang sangat menderita sekali. Demikian juga kerajaan Yehuda selalu dikepung seluruh temboknya. Di zaman Yoyakin, mereka tidak dikepung oleh tentara karena Yoyakin di situ menyerah. Jadi kerugian tidak begitu besar. Memang pada akhirnya mereka juga harus di pembuangan, tetapi ada perbedaan. Pada saat Zedekia melawan Babel, murka dari Babel tidak padam. Karena 8 tahun kemudian di ayat ke-8, pada bulan ke-5, pada bulan ke-7 bulan itu, tahun ke-19 zaman Nebukadnezar, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pegawai. Di situ kembali lagi mengepung akan Yerusalem. Ia membakar seluruh kota Yerusalem, dan seluruh yang ada di dalam kota itu diangkut pergi ke Babel. Bahkan di situ menangkap para tentara atau pejabat yang tinggal di Yerusalem. Bahkan semua orang yang masih punya kekuatan, yang mereka semuanya juga ditangkap orang. Jadi yang di zaman Yoyakim, orang-orang ahli yang ada di Yerusalem semuanya diangkut ke Babel. Yang tinggal hanyalah 19 pegawai istana, kepala tentara, pelayan raja, panitia panglima. Semuanya di situ ada 60 orang. Nggak tahu itu siapa aja. Itu pun ditangkap. Bahkan
kepala imam dan wakil kepala imam kedua, ketiga, semuanya juga ditangkap. Lagi pula mereka merampas akan rumah Tuhan, istana raja, dan semuanya diambil semua. Mereka dibawa di Riblah di Babel, kemudian mereka pun dibunuh di situ. Seluruhnya dibawa dalam pembuangan. Di zaman Yoyakin sudah dibawa ditambah lagi di zaman Zedekia seluruhnya dibawa ke pembuangan. Ayat 22 sampai 20, di situ Gedalia menjadi gubernur di kerajaan Yehuda. Mereka kerajaan Yehuda diruntuhkan, di situ mengangkat Gedalia menjadi gubernur untuk tempat itu. Ada beberapa orang yang setelah Gedalia menjadi pengawas mereka, datanglah beberapa orang yang menghadap Gedalia tetapi di situ Gedalia dan kepada mereka berkata, janganlah kamu takut kepada pegawai Kasdim itu, tinggallah di negeri ini dan takluk kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Di sini, di saat ini sesungguhnya Yeremia juga harus dibawa juga pergi ke Mesir, tetapi dia tidak sampai di Mesir karena dia melarikan diri. Seluruhnya kerajaan Yehuda diruntuhkan. Nabi di antara mereka juga, mereka pun berkorban diri. Nabi tidak bisa menghalangi runtuhnya kerajaan Yehuda dan tidak bisa menghalangi akan pembelotan dari hati manusia dan juga terhadap Tuhan. Di zamannya Manasye, Tuhan telah memutuskan untuk meruntuhkan kerajaan Yehuda. Raja Yosia tetap hidup, tetapi dinasti kerajaan ini semuanya runtuh di dalam tangan anak-anaknya. Zedekia juga salah satu dari anak Yosia. Dia melawan Babel. Kita sampai di subtema yang terakhir 27 dan 30. Ini sangat penting. Biasa kita melihat hanya sekilas saja, tetapi 4 ayat ini dibandingkan dengan adalah perbandingan dari ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, dia umurnya Yoyakim, dia umur 18 menjadi raja di bawah pembuangan. Kemudian di sini ditambah dengan 12 tahun. Di situ dia berumur 35. Sekarang umur Yoyakim 35 tahun. Raja Babel sekarang menjadi raja baru, yaitu Evel Merodak. Pada tahun ketiga, tahun
ke-7 sesudah Yoyakim Raja Yehuda dibuang, dan bulan ke-12 pada tanggal 27 bulan itu Evil-Merodach Raja Babel menjadi raja dan menunjukkan kasihannya kepada Yoyakim Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Kemudian Evil-Merodach berbicara baik-baik dengan dia. Dia bahkan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada raja-raja dia di Babel. Dibandingkan dengan Raja Yoyakim, dia kedudukan sebagai raja lebih tinggi. Sebagai kedudukan bagi raja-raja yang dibuang, lebih tinggi dari yang diangkat oleh Raja Babel. Dan kedudukan Yoyakim lebih tinggi dari mereka. Dia seumur hidup makan di hadapan Raja Babel. Dan tentang belanjanya kebutuhan sehari-hari tuh raja juga memberi kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Kita melihat Yoyakim, dia di situ dia mendapatkan belas kasihan dalam pembuangan. Kerajaan Yehuda telah runtuh, tetapi Yoyakim masih hidup. Dia tidak mati. Tuhan di dalam kegelapan ini memelihara akan keturunan dari Daud. Di zaman Zedekia anak-anaknya telah mati, tetapi cucunya masih punya. Mengapa bisa demikian? Karena dia hanya satu-satunya yang menyerah takluk kepada Babel. Di umur 18 dia tak menyerah. Dia tidak melawan Babel. Karena kekuasaan pemerintahan Babel itu sudah ketetapan. Dan nasib dari kerajaan Yehuda itu sudah menjadikan keputusan untuk runtuh. Yoyakim dia takluk. Dia dibawa di Babel dan juga di penjara. 35 tahun dia kembali kan akan kedudukannya. Keturunan dari Daud tidak dimusnahkan. Dalam kegelapan kita harus menjadi orang yang mendapatkan belas kasihan. Jadi Zedekia bersama juga dia dibelenggu dalam hidupnya. Setiap hari dibelenggu sampai dia mati. Mata yang diingatkan hanyalah anaknya satu-satu disembelih di depan matanya. Yoyakim dia dibangkitkan. Ini satu perbandingan. Akhir dari nasib kita tidak ada yang tahu. Kalau kamu berkata keadaan Hong Kong akhirnya bisa berubah, baiklah saya bangkit berdiri. Bangkit untuk siapa kamu bangkit mengerjakan? Kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jangan mengira Tuhan tidak melakukan sesuatu, kita bangkit untuk melakukannya. Yang kita perlukan yaitu berpegang pada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan masih berkarya. Walaupun kerajaan runtuh, tetapi Tuhan masih berkarya. Jangan kita mengambil alih sebagai Tuhan. Dan juga kitab ini memberitahukan kepada orang Yehuda yang di pembuangan. Sekarang kita diruntuhkan, kita dalam pembuangan. Seharusnya kita tetap berpegang akan percaya akan segala karya Tuhan. Tuhan masih tetap
melindungi, melihat kita. Walaupun kerajaan Yehuda dalam kegelapan, tetapi kita adalah orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, patuh pada Tuhan. Tuhan masih tetap berkarya. Benar, memang kerajaan Yehuda telah runtuh, tetapi janji Tuhan terhadap keluarga Yehuda masih tetap ada. Seperti lagi Tuhan telah berjanji 70 tahun setelah pembuangan mereka akan kembali lagi. Bukan hanya Yesaya, tetapi juga Yeremia, Nabi Yeremia juga berkata demikian. Jadi kita harus takluk, patuh apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Saudara semua, bagi kita semua, bukan pada saat Tuhan memberikan kita waktu, memberi kita yang terbaik, kita harus kita tetap mengikuti Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan tidak memberikan yang baik, seperti keadaan sekarang, kita jangan meninggalkan Tuhan, tetapi kita harus mengikuti Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan memberi orang yang taat kepada firman-Nya, seperti Yoyakin. Di dalam akhir titik ini, dia tidak bisa melawan, tetapi dia taat kepada apa yang dirancangkan Tuhan, rencana Tuhan. Dia akhirnya pun mendapatkan belas kasihan, dan dia disuruh diangkat kedudukannya melebihi dari kedudukan raja yang ada bersama dia di Babel. Dan saudara semua, di kota baik kamu dimanapun berada, kita yang harus kita lakukan yaitu berpegang pada Tuhan, dan kita percaya Tuhan berkarya, bukan kita. Kita hanyalah ada alatnya Tuhan, dan juga yang kita perlukan adalah melayani Tuhan. Tuhan begitu rencanakan kita taat akan segala rancangan Tuhan. Hari-hari kita akan semakin baik, perlahan-perlahan. Seperti orang Israel melewati 70 tahun, mereka kembali lagi dari pembuangan. Dan di dalam 70 tahun ini, itu adalah kerajaan Yehuda dan Israel yang harus mereka bayar, karena mereka masih hidup. Mereka tidak merayakan Sabatnya Tuhan dan tidak mengasihi akan tanahnya. Jadi kita harus istirahat dalam 70 tahun. Ini tema yang lain. Kita seluruhnya taat pada Tuhan, mengikuti Tuhan. Rencana Tuhan akan digenapi, dan juga kepada orang yang taat kepadanya pasti akan ada belas kasihan, seperti Zedekia, seperti Hizkia, seperti Yosia, seperti Yoyakin. Semua dalam karya Tuhan. Bahkan baik atau tidaknya Raja Ahab, dia sujud di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan belas kasihannya. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Tuhan, berilah kami agar seluruhnya taat dalam segala anugerah darimu, belas kasihan darimu ya Tuhan.
Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berpegang pada-Mu. Di kitab Raja-Raja 25 ini Tuhan, Engkau terlebih lagi memberitahukan kepada kami, Tuhan, kami harus berpegang kepada Engkau. Karena hanya karena anugerah-Mu kami bisa hidup. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan kita dalam keadaan apapun. Kita tetap merangkul pada Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi kita pakai, dan anugerah Tuhan memimpin kita. Ada Tuhan, kita bisa tegar. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang kasih setia dan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Walaupun keadaan apapun, kami tidak bisa merubahkan segala sesuatu, tapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak berubah. Engkau pasti akan menepati janji-Mu dan memberikan belas kasihan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengikuti Engkau dan mengikuti kehendak-Mu dan segala yang Engkau rencanakan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak. Tuhan, setiap firman-Mu tidak ada satupun yang tidak Engkau genapi. Dan di dalam hidup kami pun mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang memberikan segala sesuatunya kepada kami. Dengan iman kami percaya pada Engkau. Dalam keadaan apapun kami tetap memandang Engkau, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang baik. Saudara semua, di antara kita mungkin kamu merasa sulit dalam kesulitan. Mungkin dalam kesulitan itu telah memberikan membayar harga, baik dalam kesulitan terhadap keluarga, kesehatan. Kamu menghadapi kesulitan dalam keadaan virus ini juga telah membayar harga dalam kesulitan. Kami dalam hati selalu bertanya, mengapa aku harus menghadapi kesulitan, kesusahan ini? Tidak berdaya. Tetapi Tuhan melihat akan hati mereka. Tuhan, lihatlah saudara kami seperti Engkau melihat Yoyakin dalam keadaan kesulitan ini, tetapi Engkau membawa mereka taat, tunduk di dalam segala keadaan ini. Tuhan, bawalah mereka keluar dari keadaan ini. Bagaimana Engkau menyelamatkan Yoyakin, dan demikian juga Tuhan, Engkau membawa keluar, menyelamatkan saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau melihat. Saudara semua, berdoalah untuk apa yang Engkau hadapi sekarang. Walaupun sulit untuk dijalankan, tetapi ada anugerah Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan punya belas kasihan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau menjaga kami. Terima kasih di dalam-Mu ada kasih belas kasihan. Terima kasih atas pemeliharaanmu di dalam saudara kami, ketegangan dalam perekonomian, pertegangan dalam hubungan, dan mendadak dalam sakit, tetapi segala sesuatu ini tidak pernah kami pikirkan. Tetapi Tuhan, di sini beri kami agar lebih banyak mengerti akan Engkau dan berharap kepada Engkau.
Dalam keadaan apapun, saudara semua harus yakin Tuhan itu adalah setia. Allah itu setia dan Tuhan tidak meninggalkan saudara-saudari semua, dan kasih-Mu dan pemeliharaanmu terus tetap ada pada saudara-saudari kami, dan kami deklarasikan kesaksi setiamu dan penjagaanmu ada di saudara-saudari kami. Segala kelimpahan, segala kesembuhan dan keakuran, keharmonisan keluarga ada di antara saudara kami. Tuhan, saudara kami mengangkatkan tangan padamu, kami percaya akan Engkau. Karena seperti Yoyakim pada saat dia taat kepada apa yang dirancangkan Tuhan, seperti di ayat 30 dikatakan, dan tentang belanjanya raja selalu memberikan kepadanya sekedar apa yang diperlukan tiap-tiap hari selama hidupnya. Saudara semua, walaupun kita dalam keadaan apapun, kita serahkan semuanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Baik dalam kesulitan perekonomian kita, walaupun dalam hubungan dalam keluarga kita, Tuhan tahu. Mohon Tuhan untuk mengambil alih segala kelemahan kita. Tuhan, Engkau sungguh nyata. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami memahami karena kehendak-Mu Tuhan, agar kami percaya seluruhnya dan taat setiap segala keputusan dari-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam keadaan kami masa sekarang juga kami mengharapkan Engkau dan mengikuti Engkau. Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami ada pelajaran yang harus kami belajar, dan dalam hidup kami juga memahami Engkau memberikan otoritas di hadapan kami. Saudara kami semua renungan bagaimana hubungan dengan otoritas-Mu. Tuhan akan berfirman melewati otoritas kita untuk memimpin kita. Apakah kita mau taat? Maukah kita mudah terjatuh? Seperti tidak ada orang yang memahami, tidak disayangi, tidak diperdulikan. Hati kita seperti melawan, kita seperti ingin membelot. Zedekia adalah raja pembelot, dan akhir dari nasibnya dia itu binasa. Nasibnya melihat bagaimana anaknya disembelih di depan matanya, dan bahkan matanya pun dibutakan. Pada saat kita tidak taat pada Tuhan, kita berjalan dalam kutukan ini. Kita merenungkan bagaimana hubungan kita dengan otoritas kita. Kalau ada kesulitan terhadap otoritasmu, ada celah dari otoritasmu, kamu ingin seperti tidak mau lagi mendengarnya, ingin melarikan diri, tidak ingin lagi mendengar dia, berdoalah pada Tuhan dan mengakulah akan dosa kita, beritahu kesalahan kita. Tuhan, aku bersalah. Tuhan, Engkau memberikan setiap otoritas di atas kami, sesungguhnya itu demi kebaikan kami. Ya Tuhan, kami suka berjalan sendiri, kami juga tidak mau berubah, bahkan kami tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti, dan kami punya keinginan sendiri. Tuhan Yesus, ampunilah kami, hati kami yang memberontak ini. Ampunilah kami tidak bisa melihat sesungguhnya kami membelot terhadap-Mu. Yang kami
lawan itu adalah Engkau. Karena kami tidak mendengar dan tidak mau mengikuti, bahkan jalan kami semakin berjalan semakin memburuk, bahkan kami pun tidak tahu. Tuhan, ampunilah kami. Mohon Engkau terang-Mu menerangi kami. Kami sering-sering tidak puas akan rencana yang Kau berikan, tidak puas akan rancangan yang diberikan kepada otoritas kami, bahkan kami merasa tidak cukup, bahkan ini bukan urusanku, ini aku tidak suka, bahkan aku pun menolak. Tuhan, ampunilah hati kami yang memberontak ini. Tuhan, sesungguhnya yang kami lawan itu adalah Engkau. Kami memilih, kami ingin berubah, tetapi sesungguhnya kami tidak bisa untuk taat kepadamu. Ampunilah Tuhan. Ampunilah Tuhan akan pembelotan pemberontakan hati kami. Kami tidak ingin berjalan semakin jauh, semakin buruk, semakin makin terjerumus. Tuhan, berilah kami hati yang taat. Beri kami hati yang telinga kami yang mau mendengar, dan kami tak perbaikilah hubungan kami terhadap otoritas kami yang salah. Beri kami hati pikiran kami yang tepat, dan Roh Kudus, tolonglah kami agar kami bisa melihat Engkau. Tidak mau akan pertikaian ini ada di dalam hidup kami. Bahkan Engkau luruskan jalan kami terhadap kepada otoritas kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah kami telinga yang mau mendengar. Tuhan, pada saat kami diajar seperti Yoyakin, pada saat dia taat menyerahkan dirinya, dia untuk merendahkan diri, dia menerima belas kasihan. Tuhan, demikian juga Tuhan, hati kami pada saat kami diajar, hati kami sering-sering untuk membelok, bahkan dengan cara kami sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan, di saat ini kami mau menyerahkan segala sesuatu hak kami kepada kami, percaya kepada otoritas kami, percaya kepada Tuhan lewat otoritas yang mengajar kami. Lebih lagi kami mau taat mengikuti Engkau. Tuhan, berilah kami hati seperti ini, agar hidup kami bisa mengalami yang baik dari-Mu. Tuhan, hati kami yang buta, yang tidak bisa melihat apa, sehingga kami penuh dengan kecurigaan dan penolakan, bahkan melawan. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa melihat dalam keadaan hidup kami, agar kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau Allah yang belas kasihan. Dari tahta-Mu kami terima anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi segerombol orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita sekali lagi akan kita menjadi orang yang mendapatkan belas kasihan, yang disayangi. Saudara-saudari semua, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan ada pilihan dan juga ada persyaratan? Kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, ya kan? Iya, aku juga ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan saya penuh dengan kejayaan, negara kita, kota kita dengan baik, kita bersyukur.
kita bersyukur itu pun sudah sangat baik. Kita tidak merasakan akan benar sendiri kan, kita menerima segala yang baik berkat dari Tuhan. Tetapi jika Tuhan rantang ketetapan Tuhan seperti Tuhan yang difirmankan Tuhan kehadap Zedekia, ya Yehuda harus di pembuangan. Kita berada di bawah Zedekia. Kita anak-anaknya Zedekia. Apakah kamu untuk terus berpegang pada Tuhan, merangkut Tuhan? Tapi Tuhan sekarang kita harus di pembuangan, kita harus diruntuhkan. Bagaimana respon darimu? Memang ada kesulitan. Manasye, bisakah menerima firman Tuhan ini? Dia tidak mau terima, tidak bisa terima. Tuhan berputusan untuk meruntuhkan kerajaan Yehuda. Aku tidak mengikutimu, aku mengikuti berharga, aku mengikuti keluarga, mengikuti aliran gelap, kuasa gelap, mengikuti berhala, tidak mengikuti Tuhan. Karena dan merasa kerajaan Yehuda tidak akan runtuh karena ada bantuan dari kuasa. Kami melihat bagaimana Tuhan keputusanmu yang terjadi terhadap kami. Manusia tidak taat pada rancangan Tuhan. Dia mengikuti kuasa gelap dengan mengadakan hubungan dengan arwah-arwah untuk melawan Tuhan. Kemudian Yosia bangkit, dia mengubah segala caranya, dia melakukan yang baik. Tetapi sayangnya Yosia, dia juga ada sombongan. Dia merasa sombong di masa hidupnya, dia juga di situ mengikuti campur tangan dalam perebutan negara. Akhirnya kedua anaknya juga sama, mereka berharap pada Mesir. Yoahas demikian, dia ditangkap di Mesir. Dia merasa Mesir bisa melindungi dia. Manasye menggunakan kuasa gelap, roh kuasa gelap. Yoyakin dan Zedekia mengandalkan kuasa dari kekuatan dari Mesir, tidak mengandalkan Tuhan. Satu, mengikuti para kuasa gaib. Satu, menggunakan kuasa-kuasa dari Mesir melawan akan kuasa Tuhan. Tetapi bersyukur pada Tuhan, di antara mereka ada Yoyakin. Dia 37 tahun di penjara, di pembuangan, suku yang menderita. Tetapi akhirnya Tuhan melindungi dia. Dia juga berkorban dan akhirnya dia mendapatkan belas kasihan. Saudara semua, pilihan ini ada di depan kita. Kamu menghadapi keadaan dunia ini. Pada saat kita menghadapi rancangan Tuhan, apakah yang menjadi pegangan dalam pilihanmu? Apakah kamu memilih waktu Tuhan memilihmu diberkati, kamu akan bersuka cita? Pada saat rancangan Tuhan tidak dalam berkat ini, kita tidak mau Tuhan, kita pergi pada jalan kita sendiri, akhirnya bernasib yang buruk karena
Tuhan dia rencana demikianlah yang akan terjadi, dan juga punya alasannya sendiri. Dan tetapi di dalam rancangan ini ada kebangkitan, ada kebangkitan, ada berkat. Apa yang Tuhan rencanakan pasti akan tergenapi, dan segala sesuatu pun akan terjadi. Semua itu ada alasan tersendiri bagi Tuhan. Kita tidak mengerti. Walau keadaan apapun, kita tetap untuk berpegang pada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan, ada anugerahnya. Di dalam tidak diberkati dalam dari akhir dari nasib itu sesungguhnya tidak mudah. Tapi kita tetap percaya Allah itu baik. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sujud di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita serahkan segala, lepaskan segala keegoisan kita, keegoan kita. Lepaskan, kita ingin diberkati, tidak mau untuk berkorban. Kita hanya taat kepada berkat Tuhan, tidak taat kepada penghakiman Tuhan. Kita lepaskan segala pikiran kita. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, demikian rencanamu memberi kami keadaan yang begini luas. Kami di dalam keadaan demikian masih untuk berpegang kepadamu. Percaya Engkau tetap berkarya. Walaupun rencana keputusan, ada penghakiman, ada kesesakan, tetapi berkat perjanjianmu kepada umatmu masih ada. Lewat Abraham, Daud, lewat Yesus Kristus, Engkau berikan segala berkat-Mu, segala sesuatunya, ya amin, yaitu benar, dan Engkau akan menggenapi. Kami di saat ini, kami tidak hanya terima Engkau berkat yang Engkau berikan kepada kami, lebih lagi kami percaya di dalam Kristus segala sesuatu berkat yang Kau berikan kepada kami, segala sesuatunya akan terjadi, digenapi. Kami menunggu Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami setiap orang, agar kami di dalam kesusahan ini mengalami akan anugerah-Mu, kekuatan dari-Mu, sehingga kami tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Engkaulah yang berkuasa. Kami mengharapkan Engkau. Kami tahu pada saat melakukan demikian kami perlu pengorbanan yang besar dan banyak beban. Tetapi Tuhan, kami rela merangkul akan kehadirat-Mu. Kami percaya pada suatu kegelapan hari-hari ini Engkau tetap menyertai kami, bahkan Engkau lebih lagi menyertai kami. Mohon Engkau setiap langkah kami Engkau tuntun. Berkatilah kami agar kami melewati segala kesesakan ini, agar kami dalam keadaan apapun mengalami akan belas kasihan dari-Mu. Kami percaya akan Engkau. Tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah kota dan negara kami, tolonglah raja-raja kami. Kami setiap orang, kota negara kami harus kembali kepadamu, taat kepadamu.
tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita terima berdoa berkat dari Bapa, di dalam 4 kitab ini Engkau memberikan kami segala suatu kebenaran. Tuhan, rohmu berilah lebih dalam lagi di dalam hidup kami, agar kami mengenal Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas sejarah dan berdaulat atas segala kehidupan kami. Kami mengasihi Engkau, kami percaya akan Engkau dan merangkul Engkau. Dan Tuhan, tolonglah kami di zaman sekarang ini, kami sebagai orang yang diberkati, yang dibelas kasihani. Berkatilah setiap kami, setiap anak-anak kami, agar menjadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi atas tidak menjadi yang bawah, dalam keadaan apapun, menunjukkan, menampilkan kemuliaan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Lepaskanlah kami dari segala percobaan, lepaskanlah kami dari segala kesulitan sekarang ini. Tuhan, berilah anugerah-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu. Segala berkat Tuhan diberi kepadamu, melebihi lagi dari segala kesulitan yang sekarang, bahkan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini.